Serangan Rusia ke Ukraina mengundang respon dari dunia internasional. Berbagai tekanan dan sanksi datang dari komunitas global untuk mendorong Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina dan memilih jalan damai untuk penyelesaian konflik. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Rusia dari SWIFT. Apa itu SWIFT dan bagaimana dampaknya? Akankah sanksi bom ekonomi nuklir ini akan mendorong Rusia untuk menghentikan serangannya? Simak ulasannya berikut ini. SWIFT singkatan dari Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication yang didirikan pada 1973 dan berkantor pusat di Belgia. Organisasi ini menawarkan sistem tukar pesan yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan dari seluruh dunia agar mereka dapat mengirimkan dan menerima pesan, data transaksi dengan cepat dan aman. Jaringan transaksi pembayaran ini telah digunakan oleh 11.000 lembaga keuangan di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. SWIFT merupakan sistem pesan yang memberikan kode unik 8-11 karakter pada setiap bank maupun lembaga keuangan yang membuat transaksi telah terjamin keamanannya. Mengirimkan 42 juta pesan per hari mendukung triliunan dolar Amerika dalam arus perdagangan dan investasi. Tak hanya transaksi perbankan, SWIFT juga melayani transaksi pialang, bisnis perusahaan, clearing, perusahaan manajemen aset, bursa, dan banyak lainnya. 45% lalu lintas SWIFT digunakan untuk pesan berbasis pembayaran, 49% digunakan untuk transaksi pembayaran. Sanksi ini membatasi bank-bank Rusia dari aliran uang global yang akan mempersulit bisnis ekspor-impor dan pemakaian ATM dengan switching asing seperti Visa ataupun Mastercard. Pemblokiran SWIFT juga akan menyusahkan warga Rusia. Pekerja yang menerima upah dari luar negeri akan kesulitan menarik uangnya. Layanan pembayaran perbankan Rusia yang terakses dua perusahaan Amerika yakni Apple Pay dan Google Pay juga tidak bisa digunakan. Warga juga kesulitan membayar layanan hiburan luar negeri seperti Spotify dan Netflix. Singkatnya, pemblokiran SWIFT menghentikan semua transaksi internasional. La question de SWIFT. SWIFT, c'est l'arme nucléaire financière. SWIFT, c'est ce qui permet de bloquer l'accès des institutions financières russes à tout établissement financier dans le monde. Ce qui empêche tout paiement de quelque bien que ce soit venu de la Russie ou à destination de la Russie. Mengapa disebut bom nuklir keuangan? Karena 40% pemasukan Rusia berasal dari ekspor minyak dan gas yang sangat bergantung pada SWIFT untuk aliran pergerakan uang. Lalu mengapa sanksi ini cukup lama ditahan? Karena sepertiga pasokan gas Eropa dan seperempat pasokan minyak Eropa berasal dari Rusia. Dan pemblokiran bank-bank Rusia dari SWIFT dapat mengganggu pasokan energi Eropa. We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide and effectively block Russian exports and imports. Lalu, jika Rusia dikeluarkan dari SWIFT, adakah solusi atau alternatif lainnya bagi negara ini? Sebagai informasi untuk Anda, Rusia telah mengembangkan jaringan pesan pembayaran sendiri yang disebut SPFS sejak 2014 lalu. Sistem ini menangani 2 juta pesan atau 1/5 pembayaran domestik. Hingga Februari 2020, 400 bank Rusia telah tergabung dalam SPFS. Namun, hanya ada belasan bank-bank negara lain yang tergabung dalam sistem tersebut termasuk satu bank asal China. Sehingga platform SPFS juga tak akan banyak membantu Rusia karena tidak seefisien SWIFT. China juga telah membuat platform sejenis bernama Cross Border Interbank Payment System atau CHIPS yang telah dirilis sejak Oktober 2015 beranggotakan 11 bank China dan 8 bank asing.
Chips saat ini telah memiliki 1.280 pengguna di 103 negara. Dalam jumlah itu termasuk 30 bank Jepang, 23 bank Rusia, dan 31 bank negara-negara Afrika. Pada periode Januari hingga November 2021, penggunaan chips melonjak 58% menjadi 2,68 juta transaksi dengan nilai 54 triliun yuan. Media Tiongkok menganggap kolaborasi chips dan SPFS dapat meredam efek pemblokiran SWIFT. Namun, faktanya pengguna dan aktivitas chips masih kalah jauh jika dibandingkan dengan SWIFT, sehingga perekonomian Rusia diprediksi akan sangat terdampak pelarangan SWIFT. Bom nuklir keuangan ini diharapkan dapat memberikan radiasi tekanan ke Rusia agar menghentikan serangannya. Mira Rahmalia, Ari Budi, Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia.